Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga tetap diberi kesehatan dan diberi perlindungan oleh Allah dan diberikan kelancaran menuntut ilmu. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang sholat berjamaah. Indahnya kebersamaan dengan berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Nah, sholat 5 waktu yang kita lakukan sangat diutamakan untuk dikerjakan secara berjamaah, bukan sendiri-sendiri secara munfarid. Artinya secara munfarid itu secara sendiri-sendiri. Jadi kalian perlu tahu bahwa hukum sholat wajib berjamaah adalah sunnah mu'akkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan sebagaimana ulama mengatakan hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Keutamaan sholat berjamaah bila dibandingkan sholat munfarid adalah dilipatkan 20 derajat. Rasulullah SAW bersabda, "Sholatul jama'ati afdalu minas sholatil fadhi bisaba'in wa isrina darajah." Artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian. Perbandingan sholat berjamaah dan sholat sendirian adalah ketika kita melakukan sholat berjamaah sama dengan 27 derajat. Sedangkan ketika kita melakukan sholat sendirian sama dengan 1 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, syarat sah sholat berjamaah. Sholat berjamaah sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut. A. Ada imam. B. Makmum berniat untuk mengikuti imam. C. Sholat dikerjakan dalam satu majelis. D. Sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Artinya, kedudukan imam dalam sholat berjamaah sangat penting. Dia akan menjadi pemimpin seluruh jamaah sholat, sehingga untuk menjadi imam ada syarat tersendiri. Apa yang dilakukan syarat sebagai imam? Yang pertama, mengetahui sholat dan rukun sholat, serta perkara yang membatalkan sholat. Yang kedua, fasih dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga, paling luas wawasan agamanya dibandingkan yang lain. Yang keempat, berakal sehat. Yang kelima, balik. Yang keenam, berdiri pada posisi paling depan. Yang ketujuh, seseorang laki-laki yang menjadi imam. Jadi perempuan juga boleh jadi imam kalau makmumnya perempuan semua. Sedangkan syarat-syarat menjadi makmum adalah sebagai berikut. Yang pertama, A. Makmum berniat mengikuti imam. B. Mengetahui gerakan sholat imam. C. Berada dalam satu tempat dengan imam. D. Posisinya di belakang imam. E. Dan hendaklah sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Misalnya, ketika imam melakukan sholat asar, makmum juga sholat asar juga. Makmum masbuk adalah makmum yang mengikuti sholat berjamaah di masjid atau di tempat-tempat yang lainnya. Akan tetapi makmum tersebut terlambat dan rakaat yang ketinggalan harus diganti setelah imam salam. Lalu kita berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal. Kemudian makmum muwafiq. Makmum muwafiq adalah makmum yang memiliki cukup waktu untuk membaca Al-Fatihah terhitung mulai dia takbir hingga imam bergerak menuju ruku. Seperti gambar di atas. Akan tetapi makmum tersebut masih ada waktu untuk mengikuti gerakan imam menuju ruku. Kemudian hikmah membiasakan diri sholat berjamaah. Yang pertama, mengokohkan persaudaraan sesama muslim. Apa sih hikmah mengokohkan persaudaraan sesama muslim? Agar kita mencintai antar sesama. Karena kebersamaan dan berkumpulnya mereka di satu tempat, satu ibadah, satu imam, dan bisa bersalam-salaman juga, bermaaf-maafan dan lain sebagainya. Lalu apalagi mereka akan saling kenal mengenal.
Jadi betapa banyak perkenalan dan persahabatan yang saling terjalin di suatu masjid ketika kita berjamaah. Lalu yang kedua, menampakkan syiar Islam dan izzah kaum muslimin. Lalu yang ketiga, hikmah kesempatan menimba ilmu. Jadi betapa banyak orang mendapat hidayah, ilmu dan cahaya lewat perantara sholat berjamaah. Lalu yang keempat, belajar disiplin dalam artian kita menyembah kepada Allah. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan buat kalian yang ada di rumah tetap semangat belajarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.